Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jemaah haji dan umroh Dharma Wisata Indonesia, berikut adalah tayangan mengenai barang bawaan jemaah yang wajib diperhatikan. Peraturan tentang barang bawaan haji dan umroh Dharma Wisata Indonesia menyediakan fasilitas koper untuk setiap jemaah yang terdiri dari satu koper besar, satu koper kecil, dan satu tas kecil untuk menyimpan paspor dan dokumen lainnya. Petugas Dharma Wisata Indonesia tidak akan mengizinkan tas koper untuk dibawa ke dalam pesawat jika tidak sesuai aturan, seperti koper yang melebihi batas berat yang ditetapkan atau tidak memenuhi ketentuan lainnya. Koper besar haji dan umroh disimpan di dalam bagasi pesawat. Masing-masing koper dilengkapi dengan label identitas pemilik koper. Setiap jemaah diizinkan membawa satu koper kecil ke dalam kabin pesawat. Koper kecil sebaiknya diisi dengan barang-barang keperluan jemaah selama di dalam pesawat. Payung harap disimpan di koper besar di bagasi pesawat. Tas koper kecil yang melebihi kapasitas maksimum dan tidak sesuai ketentuan tidak akan diizinkan untuk dibawa ke dalam pesawat. Jemaah diperbolehkan membawa tas kecil yang dapat diisi paspor dan dokumen keperluan lainnya. Powerbank boleh dibawa di koper kabin atau tas kecil. Dilarang menyimpan powerbank di dalam koper besar. Sebaiknya tas ini dilekatkan atau diikatkan di badan agar lebih mudah saat mengambil dokumen. Bapak Ibu jemaah haji dan umroh Dharma Wisata Indonesia, berikut adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa selama penerbangan. Barang-barang yang termasuk senjata tajam dilarang dibawa ke atas pesawat, di antaranya gunting, pisau, pisau lipat, cutter, obeng, dan berbagai jenis benda tajam lainnya. Jika membawa pisau lipat, cutter, atau gunting, harap dimasukkan ke dalam koper besar yang akan dimuat di bagasi pesawat. Benda yang termasuk kategori bahan peledak seperti senjata api, petasan, kembang api, dan benda yang mudah meledak lainnya. Benda yang mudah terbakar lainnya, minyak tanah, bensin, korek api, dan benda yang mudah terbakar lainnya. Benda yang mudah meledak karena berisi gas bertekanan seperti tabung gas, tabung oksigen, korek gas, deodoran spray, dan berbagai jenis benda bertekanan gas lainnya. Benda yang mengandung magnet juga dilarang dibawa ke dalam pesawat. Barang-barang yang mengandung bahan kimia berbahaya dan korosif seperti air raksa, air keras, air aki, dan cairan berbahaya lainnya. Jemaah haji dan umroh tidak diperkenankan membawa air zam-zam ke dalam pesawat dengan cara apapun. Air zam-zam akan dibagikan setibanya di tanah air. Kami himbau para jemaah untuk membawa barang seperlunya dan mengikuti aturan barang bawaan. Mengacu pada peraturan keselamatan penerbangan, para jamaah haji dan umroh Dharma Wisata Indonesia wajib mengenakan sabuk pengaman selama penerbangan di dalam pesawat. Berikut ini adalah cara memakai sabuk keselamatan dalam pesawat. Tarik kedua ujung sabuk keselamatan di samping tempat duduk Anda. Masukkan ujung logam ke dalam gasper sampai berbunyi klik. Kemudian tarik tali sabuk keselamatan untuk mengencangkan atau mengendurkan. Untuk membuka sabuk keselamatan, buka ujung gasper dan tarik ujung besi sabuk keselamatan.
Untuk kenyamanan penumpang selama penerbangan, penumpang dapat mengatur sudut sandaran kursi. Untuk merebahkan atau menegakkan, tekan tombol di sebelah kanan lengan kursi. Atur sudut ketinggian sandaran kursi menggunakan punggung. Perlu diingat, saat take off dan landing, sandaran kursi harus berada dalam posisi tegak. Bapak Ibu Jemaah Haji dan Umroh Dharma Wisata Indonesia yang berbahagia, penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi menempuh waktu antara 9-13 jam. Maka dari itu, kami menyarankan kepada para jemaah tidak menahan diri jika ingin buang air kecil. Penggunaan toilet di pesawat terbang sangat mudah seperti yang kami akan sampaikan berikut ini. Pertama-tama, sebelum menuju ke toilet yang sudah disediakan, pastikan tanda melepas sabuk pengaman sudah dibunyikan. Jika sudah buka sabuk pengaman dan berjalanlah menuju toilet yang tersedia. Saat sudah berada di toilet, lihatlah tanda berikut ini. Jika ada tulisan occupied berwarna merah, artinya toilet sedang digunakan. Jika ada tulisan vacant berwarna hijau, artinya toilet dapat digunakan. Jika toilet dalam keadaan kosong, jemaah dapat masuk ke dalam dengan mendorong pintu toilet. Kuncilah pintu toilet dengan menggeser tuas yang terdapat di pintu toilet. Selama di dalam toilet, jemaah dilarang merokok. Di dalam toilet terdapat kloset duduk. Sebelum menggunakannya, ambil kertas alas kloset. Sobek bagian kecil kertas dan buang ke tempat sampah. Pasang kertas alas di atas tempat duduk. Kloset sudah bisa digunakan. Setelah selesai, gunakan tisu sebagai pengganti air untuk membersihkan diri. Tekan tombol flush untuk membilas kloset dan buang kertas alas serta tisu ke tempat sampah. Jangan membuang benda apapun ke dalam kloset untuk menghindari kloset tersumbat setelah menggunakan toilet. Cucilah tangan di wastafel. Tekan warna biru untuk air dingin, tekan warna merah untuk air hangat. Gunakan sabun yang terdapat di samping keran. Keran wastafel adalah keran otomatis yang menggunakan sensor. Letakkan tangan di bawah keran dan air akan mengalir. Gunakan tisu untuk mengeringkan tangan. Buang tisu ke tempat sampah. Setelah selesai, buka kunci pintu untuk keluar dari toilet. Perlu diingat, penggunaan toilet hanya untuk buang air dan mencuci tangan atau wajah, bukan untuk berwudu. Jika ingin sholat, para jemaah dapat melakukan tayamum. Untuk kenyamanan para jemaah Dharma Wisata Indonesia dalam perjalanan di dalam pesawat terbang juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk jamaah. Agar dapat menikmati perjalanan dengan penuh kebahagiaan, berikut ini adalah tata cara penggunaan fasilitas di pesawat. Berikut ini adalah tata cara penggunaan fasilitas di pesawat, seperti AC, selimut, dan lampu baca. Jemaah dapat mengecilkan atau menutup saluran AC jika merasa terlalu dingin. Kontrol untuk saluran AC berada di bagian atas kepala jemaah. Putar corong AC ke kiri untuk mengecilkan hembusan, atau putar ke kanan untuk membuka corong AC hingga hembusan maksimal. Jika jemaah masih merasa kedinginan selama perjalanan, jemaah dapat menggunakan selimut yang telah disediakan. Selimut disimpan di bagian kantung kursi di depan jemaah. Silakan ambil dan buka lipatan selimut. Maka selimut pun dapat segera digunakan. Setelah selesai digunakan, selimut dapat dilipat dan dimasukkan kembali ke kantung kursi di depan jemaah.
Dalam perjalanan, jika jemaah ingin membaca buku atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, jemaah dapat menyalakan lampu baca sebagai penerangan. Untuk menyalakan lampu baca, tekanlah tombol pada remote atau tombol pada lampu di langit-langit kabin bagian atas Anda. Setelah selesai menggunakan, tekan kembali tombol tersebut untuk mematikannya. Jemaah dapat menggunakan meja makan untuk menyantap hidangan di pesawat. Untuk menggunakan meja makan, putar handle kunci di kursi di hadapan jemaah. Tarik meja yang terlipat sehingga siap untuk digunakan. Setelah selesai menggunakan meja, lipat kembali meja sampai tertutup dan putar kembali handle untuk mengunci. Bapak Ibu jemaah haji dan umroh Dharma Wisata Indonesia yang berbahagia, berikut ini adalah tata cara melakukan tayamum. Untuk menunaikan ibadah sholat di dalam pesawat, jemaah dapat melakukan tayamum sebelum melakukan ibadah sholat. Untuk melakukan tayamum, jemaah dapat menempelkan kedua telapak tangan di kursi depan untuk mengambil debu. Selanjutnya, silakan untuk mengusap wajah dengan telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian, jemaah dapat kembali menempelkan kedua telapak tangan ke kursi depan untuk mengambil debu. Usap pergelangan tangan hingga satu sebanyak 3 kali. Setelah tayamum selesai, jemaah dapat menunaikan ibadah sholat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para jemaah dan dilancarkan perjalanannya sampai kembali ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.